saya kapan itu sering-sering sama Mas Yuga ya, kenapa kok saya ini mau diundang di suatu tempat ya untuk melayani. Orang ini ngerti pelayanan saya ya, jadi apa namanya, saya selalu diberi tema. Orang ini soalnya seneng kalau dengan saya itu temanya apa ini, diam dekat Tuhan gitu. Dia mesti pikirnya saya itu ngajak, nyembah dekat ngajarin gitu. Dalam hati saya, sudahlah. Maksud saya gini loh, bukan berarti kita ini apa namanya saudaraku, tanpa sadar mentalitas Kristen kita itu mental yang suka apa ya, didorong-dorong, suka di apa ya, jadi bukan inisiatif sendiri gitu loh. Kenapa orang harus didorong-dorong untuk dekat sama Tuhan? Harus seperti kayaknya itu dikondisikan dulu baru dekat dengan Tuhan. Tahu enggak bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita, saudaraku? Masalahnya enggak ngerti gitu loh, enggak sadar. Sehingga perlu kayaknya jauh dari Tuhan, ini perasaan saja. Makanya perlu diberi tema gitu. Saya enggak sebut orangnya. Saya diundang satu lagi, ini belum lucu, 1 tahun kasih, Pak ngisi yang mana, tunjuk aja, saking bingungnya dia ngatur. Ya, saya seneng melayani di tempat ini, pengen ngajar terus sampai apa? Ya udah, saya sampai lupa sampai hari ini. Harusnya hari ini saya kasih, tadi lupa. Oke. Jadi itu, tanpa sadar kita ini mentalitas kita seperti itu. Ya, makanya saya katakan sama Mas juga sharing kapan itu, saya ini sekarang ini di gereja ini seperti memberi layer-layer, apa layer itu seperti memberi ya, lapisan-lapisan, ada lapisan demi lapisan penuh. Selama ini tanpa sadar kita ini ke gereja, orang Kristen mentalitasnya itu senang dimotivasi, enggak salah. Tapi tahu enggak, ketika Anda saya motivasi hari ini, engkau diberkati Tuhan. Ketika engkau lagi down, engkau dikasih Tuhan terus gitu ya. Besok akan dimotivasi terus. Motivasi terus, maaf, Anda dimotivasi terus, didorong terus. Kapan Anda motivasi orang lain? Kapan Anda mendorong orang lain? Akhirnya kan menjadi untuk diri sendiri. Tanpa sadar, saudara. Ya tahu. Tapi kalau saya ngajar, ini sebetulnya memang kadang kurang apa ya, populer ya, kurang populis, kurang disukai ya. Karena ngajar itu kan perlu konsentrasi, perlu denger, wah pikiran sudah kemana-mana. Coba saudaraku, kita hitung waktu 1 minggu, hidup kita tuh sudah banyak yang kita lakukan untuk banyak hal. Tapi untuk Tuhan itu loh, kurang kadang. Minggu aja masih mikir kerjaan, maaf saudara. Minggu aja di gereja, oke lah setelah keluar gereja kita ngapain terserah. Waktu di gereja aja masih mikir kerjaan kita, masih mikir apa yang belum kita lakukan, waduh. Sabat, istirahat. Makanya waktu ibadah itu waktunya kita istirahat. Kita mengistirahatkan semuanya ini loh yang sudah kita seminggu gitu kita penuh kita pakai untuk hal-hal yang di luar. Tidak salah, memang hidup kita kan di dunia. Kita nggak ngawang, kita hidup di dunia. Yang sekolah ya perlu belajar, yang kerja ya perlu kerja dengan baik, yang usaha juga perlu, ya itu silakan, bukan anti. Tapi waktu di gereja, Anda perlu rest, istirahat. Dengar, buka hati untuk Tuhan. Lah, kesempatan diajar. Layer demi layer, lapisan terus. Dan saya percaya suatu kali, saya sudah 2 tahun melakukan ini, barusan saya merasakan enggak dulu-dulu gitu. Anda maaf saudaraku, Anda enggak akan perlu lagi untuk dimotivasi, wah yuk. Sampai tema, saya tahu, saya sadar mungkin ini pengen deket sama Tuhan lagi nih kayaknya perlu. Sampai dikasih tema seperti itu saudaraku. Anda enggak perlu digitukan. Kalau Anda layer demi layer tahap, ngerti, mengenal Tuhan dengan benar. Anda itu loh enggak pernah merasa jauh dari Tuhan. Coba nanti renungkan ini. Sampai saat ini, detik ini, ting ini. Apa yang Anda rasakan? Anda merasa dekat dengan Tuhan? Atau Anda rasa jauh dari Tuhan? Perasaan bisa naik turun, itu kan perasaan. Tapi kita hidup bukan oleh perasaan. Alkitab ngomong orang benar hidup oleh iman. Apa yang kau imani? Iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Firman itu yang saya kapan ngomong teng itu loh, ketika disampaikan teng itu loh, timbul. Saya kok di rumah baru ingat, iya teng, kan ketika saya kapan ngomong itu, ketika Anda dengar firman, terus apa istilah kita macam-macam, Mas juga ngomong apa, ada yang teng, apa? Kamu bilang teng ya, teng, kayak ada yang kena gitu. Itu timbul, itu ada ayatnya.
Timbul, iman itu timbul, deng gitu. Oleh pendengaran akan firman, gitu. Ajar terus, timbul. Lah masalahnya ketika kita dengar firmannya cuman di gereja, itu masalah. Timbulnya setiap minggu aja, hari minggu aja. Senin, enggak deng lagi, enggak timbul. Karena makanya tadi, karena enggak dibaca. Saya sadar kendalanya baca orang mudeng. Ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibaca, saya pernah nyoba, ya ruwet juga kalimatnya. Untuk menjelaskan itu ya, saya aja nulis ya sampai enggak jadi-jadi itu karena ya apa nulis yang gampang supaya dimengerti, enggak gampang memang. Tapi harus dilatih. Ya saudara ya, makanya itulah. Ya saya kepingin jemaat di tempat ini bertumbuh. Amin saudaraku. Anda enggak lagi dikatakan firman Tuhan seperti kanak-kanak. Ya yang seperti diombang-ambingkan ke sana ke sini, enggak perlu. Hidupmu steadfast ya, teguh, kokoh di dalam Tuhan. Ya, karena iman. Ya, jadi saudara jangan main perasaan, main iman. Itu mainnya iman. Percaya dan iman itu bisa kuat, kokoh karena firman. Makanya sabar, diajarin demi sedikit sabar ya. Dan hari ini kita belajar, ini motivasi soalnya saya nanti ngajar, enggak tahu ini berat apa susah, bagi saya sebenarnya gampang ya. Tapi untuk nyampaikan ini yang minggu lalu saya ngajarkan tentang ini, saudara. Ini semua nanti bicara, ini yang baptis nanti, ini pelajaran juga buat Anda sekalian ini. Enggak apa-apa, dapat ini juga. Ini juga salah satu materi, tapi sedikit sih, nanti masuk sedikit. Gini, saudaraku. Minggu lalu kita belajar tentang kita dimuliakan menjadi raja bersama Yesus di surga. Maaf saudaraku, apa yang diajarkan Alkitab tidak ada di tempat lain. Orang kalau ke surga, bayangannya di sana itu macam-macam kan. Kalau saudara seberang tuh bayangkan surga itu kayak di bumi tapi pindah ke sana. Cuman lebih wow gitu kan, dapat istana, dapat istri cantik, sini dapat istri cantik, susahnya minta ampun. Saya enggak tahu yang itu laki gimana, enggak ikut nafsir, bukan kitab saya, bukan ajaran saya, kita. Di sana nanti dapat rumah istana, istri cantik, udah ketawa-ketawa ini. Bukan cuma satu, berapa? 72. Punya babu, pelayan, ganteng-ganteng, bersih-bersih, boy itu bahasa Inggrisnya ternyata. Terus digambarkan seperti itu. Ya seperti itu. Bahkan saya pernah lihat di YouTube ada pasar dan tiap hari Jumat pasarnya itu. Di hadis itu soalnya. Hadis apa yang enggak tahu itu masih dipertanyakan kesahihannya. Jadi ya seperti gitu. Ya seperti hidup di sini cuma pindah ke sana gitu. Wah, tempat. Tapi kita sudah belajar di sini ya. Sana itu alam roh, surgawi. Ya enggak ada. Jadi itu semua penggambaran, alegori. Jadi itu seperti nanti ada pohon, ada jalannya dari emas, itu bukan ya emas beneran yang kita bayangkan, di sana surga. Alkitab katakan nanti di surga kita hidup seperti malaikat, tidak makan minum, tidak mengawinkan. Tapi di surga kita ini menjadi mempelainya Tuhan Yesus, itu artinya rohani semua kan. Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita, jemaatnya. Jemaat ini ada berapa orang? Nggak bisa dihitung. Ini kan bukan bicara fisik. Dikawini Tuhan, pikiran duniawi banget. Di surga kita hidup seperti malaikat. Tidak makan minum, tidak kawin mengawin, tidak ada nafsu lagi. Ya kita kenal sama nyonya gini, dia tanya, nanti kamu sama aku lupa, ya enggak. Tapi cemburu, iri, dia kan suka cemburu. Hilang semua. Cemburu itu kan karena saking itu kan dunia kan. Di sana yang ada kasih, saudaraku. Kasih. Makanya itu beda, dan bahkan yang kita ajarkan di sana kita akan jadi raja. Duduk di tahta. Itu sampai ada dua pengertian kan, yang di Wahyu 3:21, di tahtanya siapa yang kita duduki? Tahtanya Tuhan Yesus. Ayo sambil diinget-inget, baru kemarin loh lupa. Kita ini nanti duduk di tahtanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri duduk di tahtanya siapa? Tahtanya Bapa, ayo kan, ya apa kan? Bahasa Jawanya apa? Pangku, kayak di pangku gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih jelas hari ini.
Terus di Wahyu yang 20 ayat 4, kita juga ada banyak takhta, itu orang-orang yang menang, yang telah menyerahkan jiwanya sampai kepada maut, ya dapat takhta, memerintah bersama Yesus sebagai raja. Ada ayatnya kan itu, selama-lamanya dalam kerajaan 1000 tahun, itu kan kerajaan damai 1000 tahun. Itu nanti lain kali diperdalamnya. Tapi intinya beda kan. Lah hari ini saya juga mau ngajar. Kita nanti di sorga itu bukan hidup seperti yang dibayangkan selama ini hidup di dunia. Makanya saudara mulai mikirkan hal ini, mulai ngerti hal ini. Kita nanti di sorga, kita akan lihat nanti ayatnya nih. Kita ini dipersatukan, dijadikan satu dengan Allah. Ini pemikiran rohani. Kalau dipikir jasmani menjadi satu ya apa? Coba saudara bayangkan. Saya menjadi satu dengan istri saya. Alkitab ini banyak kata-kata menjadi satu itu banyak. Termasuk baptis, makanya orang Kristen itu kenapa dibaptis, ini suatu kiasan. Nanti kita akan belajar apa itu kiasan. Ya. Saudaraku, saya dengan istri saya dijadikan satu. Bayangan Anda gimana menjadi satu? Ya dalam rumah, tangga, hidup, segala macam. Itu kan pikiran manusia, pikiran di dunia. Tapi ketika kita nanti akan dijadikan satu dengan Allah di sorga, ya apa yang Anda bayangkan? Nah, makanya kita belajar macam-macam itu pengertiannya. Kita nanti menjadi satu itu seperti apa? Ngerumpul atau kayak ngumpul seperti apa? Dan tidak ada ajaran di agama lain seperti ini. Di sorga kita ini menjadi satu dengan Allah. Kita akan belajar dulu. Sebelum ayat itu, kita lihat dulu kuncinya ini Tuhan Yesus. Kita lihat Yohanes 10 ayat 30. Saya baru mau khotbah sudah 15 menit ini. Lah repot. Kalau saya langsung deng gitu takutnya nggak siap. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Saya baca Yunaninya aja. Ego, ke, o patir, ego aku, ke dan o patir dan sang Bapa, en satu, esmen. Esmen itu bentuk jamak. We are one. Gitu. Kami adalah satu. Ada dua tapi satu. Lah ini yang kita belajar. Dalamnya mumet nanti. Aku dan Bapa ini dua orang. We kan dua. En satu, adalah satu. Itu kuncinya di situ. Yesus dan Bapa adalah satu. Sebelum kita masuk kesatuan kita dengan Allah, kita akan lihat dulu kesatuan Yesus. Ya, ayat ini sering dipakai untuk menjadi basic Tritunggal. Itu loh, 2 tapi 1, 3 tapi 1. Cuman ayat ini sambil pelajaran juga dan nanti kita akan belajar ayat ini juga agak kurang agak ditolak juga ya yang menggunakan ayat ini sebagai kesatuan Tritunggal karena ada ayat, tapi saya ngajak Anda belajar berpikir ya, kita diberi Tuhan akal budi juga kita pakai. Yohanes 17 ayat 11, ternyata makanya judul saya kenapa kita disatukan juga, karena kita ini ternyata juga satu dengan Allah gitu loh. Lah ayat itu Yesus dan Bapa satu. Kita sendiri juga dengan Yesus dan Bapa satu. Makanya ayat itu seolah jangan dipakai untuk Tritunggal. Ada pendeta senior termasuk yang saya belajar dari itu, nyata kok gitu ya. Karena dia kesulitan menjawab mungkin atau mungkin ini daripada polemik. Tapi kita bisa lihat sebetulnya ayat ini bisa gampang untuk dicerna. Coba Yohanes 17:11. Dan aku ini doa Yesus itu satu pasal. Itu saudara bisa baca kalau ada waktu, ya. Tapi ini saya ambil ayat-ayat tertentu tentang kesatuan. Baca. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Sebelum Yesus naik ke sorga ya. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka itu murid-muridnya, pengikutnya. Dan aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus. Jadi Yesus naik ke sorga itu datang kembali pada Bapa. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Saya tidak bahas ini dulu, nanti ada topik khusus tentang nama Tuhan. Peliharalah mereka dalam namamu. Namanya siapa ini? Ini Yesus ngomong sama siapa? Bapa. Namamu, berarti nama Bapa kamunya. Yang telah, namamu, nama Bapa tadi kan, yang telah engkau berikan kepadaku. Telah engkau berikan kepadaku. Nah, ini namanya Bapa diberikan pada Yesus. Nanti pembacaan sekarang dulu. Saya nggak bahas itu, nanti melebar jangan. Padaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Akibatnya supaya karena hal ini, karena ada nama Bapa yang diberikan pada Yesus dan ini akan memelihara
Ini Tritunggal, nanti kalau dijabarkan ini bicara Tritunggal. Coba siapa pada sambil ngomong ya. Jadi namamu berikan padaku, ini untuk memelihara umat yang ditinggal. Pada kenyataannya setelah Yesus ninggal umatnya kembali kepada Bapa, yang memelihara umat Tuhan ini siapa? Roh Kudus. Nah, dilek dulu ya, sudah belajar lama tanya Pak Hari, wah, tambah mudeng saya Pak Hari ya. Top Hari. Kok bisa? Nanti kita akan lihat tentang baptisan. Baptiskanlah mereka dalam satu nama, yaitu Bapa, yaitu Anak, yaitu Roh Kudus. Ini sama, nama ini dimiliki ketiganya gitu. Jadi nama itu bisa bicara Bapa, bisa bicara Tuhan Yesus, kan namamu yang kau berikan kepada. Jadi nama ini asalnya miliknya Bapa juga menjadi miliknya Tuhan Yesus. Dan nama ini nanti untuk memelihara. Yesus kan sudah kembali pada Bapa. Bapa itu selalu di sorga. Ya apa? Bapa kami yang di sorga. Walaupun memenuhi langit bumi. Roh Kudus yang memelihara. Paham ya sedikit-sedikit ya? Ngerti gak ngerti emploon sih ngunai. Karena saya tidak bahas ini, nanti ada kita bahas sendiri tentang nama Allah. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mereka ini siapa? Pengikut Yesus yang ikut percaya Yesus. Supaya dipelihara tadi. Menjadi satu. Sama seperti Tuhan Yesus dan Bapa. Kita ini kan Yesus dan Bapa adalah satu. Saya sudah ngomong, ego keopatir, aku dan Bapa adalah satu. Jemaat ini dipelihara Roh Kudus supaya menjadi satu seperti kita juga satu. Lah, nanti lebih jelasnya ayat 20 dan 24. Saudara coba teliti nanti harus ngerti perbedaannya di mana dengan Yesus dan Bapa satu, dengan kita umatnya dengan Allah juga satu, itu bedanya di mana? Yohanes 17, 20 sampai 24. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Wah, haleluya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberian mereka. Pemberian. Oleh penderitaan mereka. Oh, tak lempar sandal. Pemberitaan mereka. Kamu itu. Siapa yang dimaksud ini? Bukan untuk mereka ini saja. Mereka ini kan murid-murid Yesus yang mau ditinggal tadi. Aku berdoa untuk mereka. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka ini tadi siapa? Murid-murid Yesus, pemberitaan mereka. Lah yang kita punya ini perjanjian baru kan pemberitaannya para rasul. Alkitab, kitab suci, perjanjian baru. Mereka memberitakan, kita terima hari ini, walaupun tidak ketemu orangnya. Tulisannya terabadikan sampai hari ini. Kita baca. Anda percaya enggak ajaran para rasul ini? Nah, ini berarti siapa yang didoakan Yesus ini? Kita. Kita semua. Makanya saya senang. Di rumah itu ada gambar Tuhan Yesus di rumah saya. Lagi berdoa. Ibu saya waktu masih muda belajar itu. Yesus berdoa untukmu. Itu nanti ada pelajaran selanjutnya. Di sorga Yesus itu ngapain? Jadi imam besar, melayani kita, membawa kita kepada Allah, dekat pada Allah, berdoa untuk kita. Maaf kalau yang lain nabinya didoakan, tapi sampai hari ini Yesus terus berdoa untuk kita. Loh, Allah kok berdoa gitu loh? Ini Allah sebagai anak. Allah itu kan ada Bapa, Anak. Anak ini yang datang ke dunia membawa kita. Ini makanya ini seperti ini doa ini membawa kepada Allah. Makanya melalui Yesus itu kita dekat. Dibawa. Makanya tidak usah khawatir, doaku tidak lengkap ya. Makanya saya tuh ketawa kalau ada orang berdoa A sampai Z. Kayaknya kurang lengkap nih, kurang mantep nih, tambahin lagi. Gante-ente. Saya kalau berdoa pendek, saudaraku. Pendek, karena saya tahu Yesus berdoa untuk saya. Bahkan bukan cuma Tuhan Yesus, Roma 8:26. Siapa yang juga berdoa buat kita? Roma 8:26. Ayo, jemaat sini, saya pengen jemaat sini walaupun mungkin tidak sebanyak, tapi berkualitas, qualified. Amin, saudaraku? Makanya kalau ada orang tanya, loh, Tuhan kok berdoa? Jangan bingung dulu, buka ayat ini aja. Bukan hanya Tuhan Yesus yang berdoa, anak Allah, Sang Firman yang berdoa. Roh Kudus juga berdoa, ayo. Loh, kami demikian juga. Tolong belikan minum, kasihan ini ya. Atau pakai minum saya nih. Ada, ambil dulu. Nanti habis baca ya. Ayo, demikian juga roh membantu kita. Roh ini Roh Kudus kan membantu
membantu kita dalam dalam kelemahan kita. kelemahan kita dalam apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebenarnya doa, saya juga enggak ngerti mau doa itu. Saudara jangan sombong merasa pinter. Saya tuh heran kalau ada orang doa itu kayak, maaf ya, doa itu kayak ngajarin Tuhan. Kayak malah khotbah, Tuhan udah dikhotbahin, diajarin. Ini saya nggak bisa ngasih contoh karena nggak bisa kayak begitu. Saya kok hebat banget ngomongnya ini. Kita ini sebetulnya nggak ngerti ya, bagaimana harus berdoa. Saudara nggak usah minder, kamu nggak bisa berdoa. Sama. Alkitab juga ngomong yang sama. Kita sebenarnya nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh itu membantu. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk Roh sendiri. Ngapain Roh Kudus? Ayo baca. Berdoa untuk kita. Berdoa buat siapa? Kita. Lengkap enggak? Saudara bersyukur enggak? Yang mendoakan kau ini lengkap loh. Anak Allah yang berkuasa. Yang ngalahkan maut. Naik ke surga. Isa Al-Masih. Berdoa buat engkau. Roh suci berdoa buat engkau. Ini Tritunggal enggak dipahami. Ada lingkaran kalau ini kita batasi pikiran manusia. Ada lingkaran Tritunggal itu. Sumbernya kan Bapa. Jadi kita ini bisa nyampe pada Bapa. Doa kita enggak ada insya Allah lagi. Makanya kalau saudara, ini layer pelajaran. Anda kalau ngerti ini, saudara kalau berdoa, yakin enggak doamu dijawab? Loh kok ragu-ragu, yakin enggak doamu dijawab Tuhan? Karena siapa yang membantu kau berdoa? Roh Kudus sama siapa sebelumnya tadi? Tuhan Yesus anak Allah berdoa. Aku berdoa. Yesus berdoa buat kita. Makanya maaf saudaraku, maaf ya kalau di dunia kan kita senang didoakan banyak orang. Maaf ini di YouTube tuh ada yang terkenal. Saya nyebut nama enak enggak ya? Kan dari Islam jadi Kristen. Karena ketemu Yesus. Ini dengar baik-baik yang sering ketemu Yesus. Enggak berapa lama balik lagi saudaraku. Makanya cuman kayak pengalaman gitu tuh. Kalau enggak didasari iman, nanti mau ketemu Nabi siapa, ketemu Mahadewa, orang kan bisa halusinasi kan repot gitu loh. Makanya orang benar tuh hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Penglihatan tuh bahasa Yunani itu ada bagus, orao itu yang fisik, ada penglihatan yang bersifat pengertian ginosko, ada penglihatan ida, macam-macam itu. Kita kan di sini melihat tapi enggak ngerti bahasa aslinya, mana penting. Untuk kata melihat itu macam-macam. Anda nanti saya berikan itu, tapi kelihatannya setahun baru selesai. Daripada enggak sama sekali. Kita mulai, walaupun terlambat, ini saya menyesal sebenarnya. Oke, jadi berdasarkan iman. Lah kalau begini, Anda masih perlu dimotivasi, ayo doa. Ayo doamu didengar Tuhan. Loh, kamu sudah ngerti kebenaran ini kok. Kamu berdoa, Yesus ya berdoa, Roh Kudus berdoa, kamu sampai. Ya, oke lah. Ini saya melebar ke doa. Nanti nanti. Yuk, lanjut. 20 tadi Yohanes 17 ayat 20-an, 21-nya. Cuman saya mau Anda termotivasi apa tetap pendeta ya memotivasi jemaat supaya Anda ini mantep kalau berdoa. Amin. Karena Anda berdoa enggak sendiri. Jadi waktu Anda berdoa, Yesus di sorga sedang berdoa untuk Anda. Roh Kudus ini kalau dibaca terus di dalam diri kita, berdoa buat kita. Nyambung ke sorga. Enggak insya Allah lagi. Lu ini lu Kristen, makanya Allah itu harus Tritunggal. Nek gak ngene mbuh carane ya apa? Saya tahu formula itu seperti ini. Makanya bersyukur Anda mengenal Yesus. Amin. Ya, oke, 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Didoakan ini supaya menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan Bapa di dalam Yesus dan aku di dalam Engkau. Yesus di dalam Bapa. Ya, toh, nanti kita belajar ininya agak nanti aja. Kalau sekarang. Terus agar mereka juga di dalam kita. Di dalam. Jadi Yesus di dalam Bapa di dalam Yesus, Yesus dalam Bapa. Ini kan kalau pikiran jasmani ruwet. Tadi kita duduk di tahtanya Yesus, Yesus duduk tahtanya Bapa, mengkon pangku-pangkuan. Nanti kita akan lihat, itu makanya harus dengan pemikiran rohani. Aku di dalam Engkau, Yesus dalam Bapa, Bapa dulu ya, Bapa dalam Yesus, aku di dalam Engkau, Yesus dalam Bapa, mereka di dalam kita. Saudara dan saya yang didoakan bersama para rasul,
terhisap masuk dalam persekutuan dengan Yesus dan Bapa yang satu tadi. Oh, ini sudah terjawab akhirnya. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dua-dua. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Aku, Yesus, memberikan mereka kemuliaan. Yang Engkau berikan kepadaku. Kemuliaan ini dari mana? Yang diterima Yesus dari Bapa. Yesus ini seperti penyalur itu, menyalurkan. Pengantara, maaf, kok penyalur ini gak enak namanya. Pengantara. Mesites, itu bahasa Yunani mesites. Makanya Mesias itu mendekati itu ya, mesites. Merantarai, menjadi pengantara. Dari Bapa kepada kita. Itu tugasnya imam sebenarnya. Yesus kan Kristus itu artinya raja juga, imam juga, nabi juga. Dari Bapa sampai kepada kita. Ya, kemuliaan yang Kau berikan kepadaku. Ya, mereka sempat terima kemuliaan ini yang telah Engkau berikan kepadaku. Terus supaya mereka. Ya. Mana tadi? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dengan kemuliaan yang diterima ini dari Bapa kepada Yesus kepada kita. Tadi doa itu kita disalurkan kepada Bapa, ya luar biasa kan? Terus Bapa memberkati pun disalurkan melalui Tuhan Yesus. Ayo sadar. Makanya Yesus berkata, akulah jalan. Tanpa aku tidak ada seorang pun sampai Bapa. Ini jalannya. Doamu sampai. Dari Bapa pun berkatnya sampai, kemuliaan itu sampai. Walaupun konteksnya di sini kemuliaan supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Terakhir coba lanjutnya 23. Bukan terakhir khotbah loh, seneng. Baru mulai. 23 terus. Ini menjadi satu ini sudah ada pengertiannya di sini. Aku di dalam mereka. Dan Engkau di dalam aku. Aku di dalam mereka. Mereka itu saudara-saudara, jemaat, umat Tuhan. Yesus ada di dalam kita. Nah ini kalau pengertian harafiah kan enggak masuk. Ya apa? Di dalam kita, saudara. Ya toh, bersama kita, di tengah-tengah kita, di dalam kita. Memenuhi hidup kita semua, itulah penjabarannya. Aku di dalam mereka. Dan Engkau di dalam aku. Dan dalam Yesus ini ada siapa? Engkau Bapa di dalam Yesus. Nah, akhirnya kita kan mengalami persekutuan dengan Allah. Bapa itu jadi turun gitu istilahnya. Bapa hadir gitu loh dalam hidup kita melalui Yesus. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita, di dalam kita. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Agar dunia tahu Yesus ini datang dari Allah. Gitu loh. Diutus itu bukan sekedar diutus seperti nabi, nanti kita juga belajar anak Allah diutus, Roh Kudus juga diutus, malaikat pun diutus. Orang saudara seberang kita ngerti yang diutus itu cuma nabi, wow keliru. Malaikat lo diutus, Roh Kudus ya diutus, ada ayatnya. Firman pun diutus, itu yang kita sering baca, Yesaya 55, firman yang keluar dari mulutku, dia akan kusuruh melakukan apa yang itu kan diutus. Ya, Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Luar biasa. Nanti lain kali kita belajar tentang kasih. Di Kristen tuh bicara kasih itu luas banget, luar biasa. Ya, Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku. Jadi kasihnya yang saudara terima dari Allah itu kualitasnya sama dengan kasihnya Allah kepada sang anak ini. Luar biasa, bukan kasih yang pilih-pilih, bukan kasih yang berkurang. Terus, 24, kurang 1 berarti. Ini luar biasa. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada. Dimanapun aku ini siapa? Tuhan Yesus berada. Mereka juga berada bersama-sama dengan mereka aku. Juga ada bersama-sama dengan aku ini Tuhan Yesus. Di mana Yesus ada, di situ kita juga ada. Kalau gini perlu enggak diajar dekat dengan Tuhan? Enggak, maksudnya dimotivasi dekat. Ini Anda kurang dekat apa dengan Tuhan Yesus? Ini loh, kalau kurang pengajaran ya gini, umatku binasa karena lack of knowledge, kurang pengajaran, kurang pengetahuan. Makanya saudaraku, saya berharap gereja kita berhenti untuk sekedar gereja memotivasi.
Gereja yang belajar, diajar. Makanya orang Kristen itu nama lainnya apa sih? Jadikanlah semua bangsa muridku. Orang Kristen itu murid Yesus. Murid itu kerjaannya apa? Makanya orang Kristen tidak mau belajar. Bukan belajar di sekolah, belajar Alkitab. Maaf, kualitas kekristenannya perlu ditata ulang kembali. Aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Di mana Yesus ada, di situ kita juga ada. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebagai milik, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum penciptaan, ini kan Yesus sudah ada. Dari mana ini? Dikasihi. Allah itu sudah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Dan kasih yang sama itu diterima Yesus. Diberikan juga kepada saudara dan saya. Ya Pak. Luar biasa. Kasih ini kasih yang kekal. Sebelum penciptaan belum ada waktu. Itu kekal, jadi tidak ada waktu. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu sudah ada kasih. Makanya Alkitab ini luar biasa, Allah adalah kasih. Bukan Allah itu pengasih penyayang. Itu sifat, saya bisa mengasihi, bisa menyayangi, bisa juga membenci. Tapi ini God is love. Ya, agapio theos. Allah adalah, itu sama, Allah adalah roh, Allah adalah kasih. Jadi substansinya Allah itu, esensinya Allah itu, unsur dalam dirinya Allah itu adalah kasih. Selain roh tadi betul, kasih juga. Dan itu kasih itu diterima oleh kita melalui Yesus yang sudah sejak sebelum ada zaman ini, sudah mengasihi aku. Dan kasih ini aku berikan ini. Namanya kalau pikiran masih dunia, sulit. Tapi coba Anda terima dengan iman. Kasihnya ini luar biasa, kita terima dari Bapa. Roh Kudus yang membantu menjelaskan kepada Anda. Lah, sebelum saya masuk, saudara bisa nggak lihat perbedaan? Aku dan Bapa satu. Dengan kita akan satu juga dengan Bapa. Ada beda nggak, saudara? Maksudnya bukan kualitasnya ya. Apa ya, maksudnya Yesus kan Tritunggal, satu dengan Bapa. Kita masuk Tritunggal. Kita satu dengan Bapa, ada bedanya enggak, saudaraku? Karena ada ayat, banyak pendeta jangan pakai ayat ini untuk mengajarkan Tritunggal, karena kita juga nanti satu. Berarti kan kita juga termasuk Allah gitu. Ini beda, saudaraku. Yesus dan Bapa itu satu sejak sebelum dunia dijadikan. Lah, kita satunya kapan? Kita satunya kapan gitu? Kita ini satu ini adalah harapan. Katakan harapan. 1, 2, 3. Harapan akan kan, supaya, kan belum berarti. Agar. Lah, ini ada kondisinya. Ya, kalau Yesus dari sononya sudah satu, kita. Kalau enggak percaya, kalau enggak ngerti, yo merasa, ya itu tadi jauh. Makanya kita ini bahkan secara apa ya, kesempurnaan kita ini nanti itu baru akan disatukan di surga nanti. Tapi ini di bumi pun juga kita bisa merasakan seperti doa yang diajarkan Yesus di bumi seperti di surga. Anda bisa ngalami ini, bisa. Tapi ini kan suatu berkat gitu loh. Bukan dari sononya, saya enggak tahu bahasa saya kadang belajar ngomong ini harus bukan sejak semula, sejak kekal, tapi kita ini baru akan ketika ada Yesus ini. Itu bedanya. Lah, kita akan lihat dulu secara cepat karena waktu. Aduh, gini aja sudah lama ya. Yesus dan Bapa satu itu kita taunya dari mana? Dari perkataan Tuhan Yesus di tetap doa Yesus pasal 17 ayat 5. Kita naik ayat 5. Kita akan lihat. Kita akan temukan lagi Yesus itu sebelum dunia ada, sudah ada. Buktinya apa tadi? Sudah dikasih, berarti kan sudah ada. Kau mengasihi aku sebelum dunia bisa dijadikan. Berarti kan sudah ada, kalau tidak ada mana bisa dikasih gitu loh. Dan ini juga sebelum dunia ada, Yesus sudah ada sebagai apa? Mulia bersama Bapa. Baca, yang 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Permuliakanlah aku. Yesus yang ngomong.
Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri padamu sendiri. dengan kemuliaan yang kumiliki. Bahasa Yunaninya ini with, dengan, ya, bersama lebih tepatnya. Kalau pada itu sebetulnya ini pros. Mas Yuko pinter. Sekarang tambah maju semua ini. Pak Hari ingat kados? Masih ingat ya. Pros pada itu. Di sini para. Para itu with. Nah ini baru with. Ya, dengan, bersama. Nah, ini. Jadi permuliakanlah aku bersamamu, memang bahasa Indonesia sefto itu yourself. Dirimu sendiri, mana terjemahkan dirimu sendiri. Dengan kepunyaanmu. Karena aku ini permuliakan aku, karena kemuliaan ini miliknya Allah gitu loh. Jadi permuliakan aku bersamamu gitu ya. Denganmu. Dengan dirimu sendiri gitu loh. Menjadi satu itu. Terus dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Para juga sini. Para si itu engkau. Engkau itu bisa si, bisa C, yaitu tergantung subjek atau objek ini. Ini kayaknya ini datif ini ya. Jadi para si, permuliakanlah dengan kemuliaan yang kumiliki denganmu. Jadi Yesus itu mulia bersama Bapa gitu loh. Ya kalau bahasa Yunani jadi ngerti. Karena ini permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan memiliki padamu, bingung saudara. Jadi Yesus itu memiliki kemuliaan yang dari Bapa tadi bersama-sama. Ya, dengan Bapa, with yourself. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, denganmu sebelum dunia ada. Apa maksudnya ayat ini gitu? Yesus kok memiliki kemuliaan dengan Bapa, bersama Bapa sebelum dunia ada. Ini Yesus sebelum naik ke sorga. Jadi dia berdoa seperti mendeklarasikan seperti ini, permuliakan aku denganmu sendiri. Bersamamu sendiri seperti dengan keadaan sebelum dunia ada gitu loh, salah gitu. Dengan kemuliaan kumiliki yang sudah ada sebelum dunia ada. Kemuliaan apa itu yang dimiliki Yesus bersama Bapa sebelum dunia ada? Kemuliaan sebagai apa, saudaraku? Sebagai Sang Firman. Saudara kalau melihat Tuhan Yesus harus melihat dua. Sebagai manusia dan sebelum menjadi manusia. Sebelum dunia ada, sudah ada. Sebagai Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1. Inilah kemuliaan yang dimiliki Yesus sebelum dunia ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini malah kebalik terjemahnya. Ini bukan para, ini pros. Firman itu kepada Bapa, pada Bapa. Ya itu dari prosopo, wajah. Jadi ya menyatu dengan Bapa gitu firman itu dan firman itu adalah Allah. Firman itu sama juga ini yang dimaksud kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Karena ayat 3-nya, firman inilah yang ayat 3 menjadikan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman tadi. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Inilah kemuliaan Sang Firman, pencipta segala sesuatu. Dimiliki bersama Bapa sebelum dunia ada. Dan 14-nya nanti firman itu jadi manusia. Kita mengenalnya sebagai anak Allah yang berkuasa. Oke. Jadi ini kemuliaan yang dimaksud, yang dimiliki Yesus itu adalah kemuliaan sebagai Sang Firman, kesatuan sebagai Sang Firman. Saya mau membedakan dulu kesatuan Yesus, nanti baru kesatuan kepada kita dengan Allah. Jadi ini beda, saudara. Tapi nantinya jadi sama gitu loh maksudnya. Tapi sekarang ini belum sempurna istilahnya itu. Karena yang masih menyatu itu iman kita, roh kita. Ya toh? Tapi seluruh kehidupan keberadaan kita kan nanti di sorga akan menyatu. Oke, Yohanes 13 ayat 3. Jadi kita akan melihat secara singkat ada beberapa kata, saya sudah pernah khotbah ini, saya ulangi lagi tentang pros, tadi pada ya. Ini kesatuan Yesus dengan Allah. Cepat, Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia datang dari Allah, ya toh, exulten itu saya pernah ngajarkan ini. Jadi keluar dan datang, terjemahan lebih tepat itu nggak bisa cuman datang saja, ada kata keluar karena ada X-nya itu, exilton, dari exergome.
Jadi itu ada keluarnya. Makanya yang di Yohanes 8:42 terjemahnya 2 kata, karena tidak cukup 1 kata. Keluar dan datang. Jadi datangnya itu keluar gitu loh ya. Dari Allah. Dan kembali lah ini, proston theon, pada Allah, kepada Allah kan. Hipage, dia pergi sebenarnya. Dia kembali, depart bahasa Inggrisnya. Depart itu kayak berangkatan itu. Jadi dia keluar datang dari Allah, balik lagi kepada Allah. Karena dia, dan kata-kata yang dipakai sama pros. Firman itu proston theon, keologos dan sang firman in proston. Firman itu pada Allah. Ketika keluar, aku keluar datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sebagai sang firman. Supaya Anda ngerti, Yesus Tuhan kita ini luar biasa. Yohanes 16 ayat 28. Nanti akan saya singkat aja terpaksa. Sebenarnya ada banyak. Oke, Yohanes 16, 28. Aku datang dari Bapa, Exilton, ektu patros. Aku datang dari Bapa. Exilton, sama tadi. Keluar dan datang. Ektu, ek itu dari. Tu patros, dari Bapa, sang Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Estokosmu, jadi pakai is, datang masuk. Nanti kita kenapa perlu belajar kata is? Ya, itu nanti bahasa Indonesia di itu ada 2, n bahasa Indonesia in ya, n sama ini apa? Tadi is, tapi is itu lebih masuk mendalam karena Yesus benar-benar masuk dalam dunia kan. Terus aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dan pergi kepada Bapa. Porefome. Porefome itu balik ya, kembali. Ini malah journey bahasa Inggris. Journey itu perjalanan. Journey. Porefome, proston patera, balik kepada Bapa, naik ke surga kan. Pros juga yang dipakai. Maksudnya gini loh, waktu keluar, Yesus itu sebagai firman, proston theon. Sejak semula itu bersama Allah. Tapi keluar dari Allah jadi manusia, terus proston lagi, kembali lagi kepada Allah gitu loh. Kalau menggambarkan itu seperti ini, saudara. Yesus itu kan firman ya. Setiap kita punya firman, logos lebih tepatnya. Hikmat, logos. Ketika kita ngomong, saudaraku ya, keluar kata-kata, kita kehabisan kata-kata enggak dari dalam kita? Karena kita masih ada logosnya itu. Jadi yang keluar itu kata-kata, AIWU, logos itu bukan kata-kata, ilmu, pengetahuan itu masih ada. Jadi waktu Yesus keluar melaksanakan rencana Allah jadi manusia, itu Yesus itu masih, makanya Bapa di dalam aku juga di dalam Bapa. Masih di dalam. Lah yang kembali itu ini saudaraku, jadi bukan masalah ya, jadi rumit. Yesus waktu kembali itu bersama tubuh kemuliaannya itu loh masalahnya saudaraku. Jadi tubuh yang mati disalib, yang diconyok. Yang siapa itu? Thomas cocokkan itu. Oh iya nih yang bekas, itu yang naik ke surga tubuh itu. Itu nanti ada maksudnya. Jadi imam besar di surga. Tubuh itu dibawa ke surga. Nanti nyambut kita. Tubuh kita dijadikan seperti itu pelajaran akhir zaman. Tubuh yang sudah naik ke surga tadi. Wah luar biasa itu nanti. Makanya nggak ada yang ngajar seperti ini di agama apapun. Kacamata saya mana kok buram. Ya, terus itu cukup untuk proston itu ya, banyak sebenarnya itu ya. Jadi kata Yunani yang digunakan Kristus untuk menjelaskan kenaikannya ke surga, kembali kepada Bapa, itu sama dengan firman yang pros pada Allah tadi. Ya, oke, selesai itu ya. Lah saya masuk. Saya berharap sampai di sini Anda bisa mengerti tentang kesatuan. Jadi gini, ego keopater en esmen, patir, ya. Aku dan Bapa satu itu, Yesus itu kesatuannya sebagai apa, saudaraku? Sang firman, ya, jangan lupa ya. Jadi waktu keluar pun di dalam Bapa, aku tetap di dalam Bapa sebagai logos tadi. Yang keluar ini tubuh manusianya ini yang menjalankan. Allah itu tidak bisa dibatasi, saudaraku, ya. Tidak bisa dibatasi. Jadi Allah itu apa namanya? Coba Kolose 2:2. Allah itu misterion saya katakan tadi. Tapi Yesus itulah yang menyingkapkan misteri itu. Kolose 2:2 baca. Supaya hati mereka terhibur
dan mereka bersatu dalam kasih. Ya, supaya kita penuh penghiburan, bersatu dalam kasih. Sehingga Mereka memperoleh segala kekayaan dan segala kekayaan dan keyakinan pengertian. ini lengkap, rohani, jasmani, materi. Tuhan itu memberkati kita lengkap banget, saudara. Menerima semua itu. Dan mengenal rahasia Allah, Yaitu yaitu Kristus. Rahasia di sini misterion. Jadi misterinya Allah itu Yesus. Makanya engkau lihat aku, yang engkau lihat Bapa. Engkau kenal aku juga, engkau jadi kenal Bapa. Penyingkapannya itu Yesus. Wahyuannya itu Yesus. Kalau dulu nabi-nabi hanya menyampaikan, kalau ini datang sendiri wahyu itu. Oh, ini Allah itu. Makanya itulah ya kesatuan Yesus dan membawa kita dengan Allah kepada Allah menjadi satu. Saya akan mulai menukik ya, saya tutup ya. Jadi tentang Bapa di dalam aku dalam Bapa, saya pikir cukup itu aja, banyak ayatnya. Yesus ngomong kesatuannya dengan Bapa, dan kesatuan ini, saudaraku, saya akan percepat, ada masuk bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama, saya harap tidak ada masalah ya, bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Sejak sebelum dunia diciptakan pun sudah satu. Karena yang menciptakan itu ya Yesus ini kan sebagai Sang Firman. Tanpa Yesus tidak ada yang terjadi. Sudah satu, kemuliaan yang dimiliki sebelum dunia ada itu kemuliaan sebagai Sang Firman. Yang satu dengan Bapa, yang dikasihi Bapa tadi. Jadi kasih Bapa itu mengalirnya seperti itu. Loh, maaf saudaraku, tidak bisa, tanpa Yesus saudara menerima kasih. Tidak bisa. Ya, Yesus inilah saluran kasihnya Bapa itu tadi. Sebelum dijadikan itu, dan kita terima itu. Kita lihat ayat ini, saudara, yang minggu lalu kita baca, Wahyu 3:21 yang kita sempat belajar. Wahyu 3:21. Sekarang kita akan belajar tentang kesatuan kita, bagaimana kita akan, apa saudaraku? Akan dipersatukan nanti di surga. Tapi di bumi ini, percayalah ya, di bumi seperti di surga. Walaupun kita belum sampai surga, tapi di bumi kita bisa menikmati satu dengan Allah di dalam Yesus. Kita lihat ayat ini dulu. Ini kejadian di surga nih. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Memang ada syaratnya ya. Barang siapa menang. Masalahnya menang enggak? Saya sudah jelaskan minggu lalu, menang itu seperti minum cawan dan baptis. Bicara apa? Penderitaan di WA Group. Kalau enggak baca ya enggak ngerti pendalamannya lagi kan. Menang, melewati semua itu, siap minum cawannya Yesus. Nanti kita perjamuan. Perjamuan bukan sekedar makan, minum darah, menyatu dengan Tuhan Yesus, menjadi satu. Tubuhnya menjadi satu, darahnya menjadi satu. Kamu akan minum cawan yang kuminum, ya toh. Kita memiliki apa yang menjadi bagian Yesus. Makanya pikul salib, sangkal diri ikut aku, itu tanda kita menyatukan diri dengan Tuhan Yesus. Ya saudaraku ya. Makanya orang Kristen kalau belum enggak perjamuan, istilahnya enggak dibaptis, kurang lengkap Kristennya. Ya. Karena itu kiasannya memang. Baptisan itu kiasan untuk kita menyatu dengan Yesus. Ya. Itu apa ya namanya? Saudara maaf gini, orang kalau nikah, bisa sih memang. Anda kalau nikah cuman di catatan sipil atau cuman di KUA kalau atau di pendeta. Tapi saudara mau enggak cuman nikah gitu enggak diupacarakan? Upacaranya itu apa? Resepsi itu lebih ke makan-makannya ya, tapi maksudnya kayak acaranya gitu ya. Wow, ini loh suami, istri. Lah, baptis itu kayak itunya loh. Itu kesatuan sudah satu, ini deklarasinya kira-kira gitu loh. Deklarasi bahwa sudah suami istri gitu loh. Ya. Lah, demikian juga dengan baptis, perjamuan ini juga gitu. Memang tanpa perjamuan kita satu. Tapi ini deklarasinya, itu loh, supaya dunia tahu, aku ini satu dengan Yesus, dengan Allah di dalam Yesus. Coba, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan Yesus aku. Mendudukkan, itu kan Yesus, mendudukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Ya kan bahasa Jawa kan kayak di pangku kan. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Telah menang. Kita akan. Barang siapa menang, ia akan dudukkan. Ya, menang dulu. Tapi
akan bersama aku di tahtku. Kenapa? Sebagaimana aku sudah menang dan sudah duduk bersama-sama Bapakku di atas tahtanya. Jadi Yesus duduk di tahtanya siapa? Bapa. Ini kalau dipikir harafiah, arti yang sesuai katanya, literally, ruwet. Ya apa duduk-dudukan. Lah kita coba bandingkan dengan ayat ini, saudara. Yohanes 1 ayat 18. Bicara misteri Allah ini. Ini saya mau tutup waktu. Dan 1 ayat lagi selesai, kita doa. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tidak Allah, seorang pun pernah melihat Allah. tetapi anak tunggal Allah Anak tunggal Allah yang dimaksud siapa? Tuhan Yesus. yang ada di pangkuan Yang Bapa. ada di mana? Pangkuan Bapa. Dialah Dialah yang menyatakannya. yang menyatakan Allah, yang menyingkapkan Allah yang misteri ini tadi. Yesus ini yang tapi Yesus ini yang saya tekankan di sini poinnya, di pangkuannya Bapa. Orang beriman, Alkitab mencatat, tidak usah dibuka ya, itu kejadian Lukas ya, Lazarus sama orang kaya mati. Lazarus orang beriman, matinya duduknya di mana? Pangkuannya siapa? Abraham. Karena Yesus belum disalib. Jadi Abraham itu bapak orang beriman. Jadi orang sejak zaman Adam, bukan di pangkuan Adam. Adam gagal kan. Gara-gara Adam semua dibuang. Ya, keluar dari Taman Eden, terkutuk tanah ini. Wis kita hidup dengan berpeluh, dengan kesakitan perempuan melahirkan. Wis itu kutuk. Tapi Abraham ini dipanggil Tuhan. Makanya Yesus itu anak Daud, anak Abraham. Keturunanmu, oleh keturunanmu, semua bangsa akan diberkati, itu bicara Yesus. Dan uniknya katanya tunggal, kata tunggal, keturunanmu. Bukan keturunanmu, bukan. Keturunanmu itu kata tunggal. Satu orang dimaksud itu nubuatan untuk Yesus. Jadi Abraham ini mewakili dulu gitu loh. Orang-orang beriman yang mati di Hades itu alam maut itu di pangku Abraham. Kita belum di pangku Yesus. Kalau pakai bahasa Jawa pangku-pangkuan tadi. Kolpos bahasa Yunaninya. Tapi Yesus ini sejak semula di pangkuan Bapa. Lu beda. Tapi kalau kamu menang, kamu akan kududukan di tahtaku yang ada di pangkuan Bapa. Tadi Wahyu 3:21 tadi loh. Inilah menjadi satu. Ini tidak bisa dipikir secara literally, letterlex, sesuai kata itu harafiah. Seperti panjang tangan, tangannya panjang, monyet. Bukan, ini istilah. Ada kesatuan. Yesus sudah supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah Yesus dan Bapa satu sebagai firman dan sang Allah dan sang firman-Nya satu. Kita akan dipersatukan di situ. Gitu, ya, di pangkuan Abraham itu Yesus datang bawa ke dalam pangkuannya Tuhan Yesus. Makanya Yesus ngomong hari ini juga pada orang yang disalib, yang percaya Yesus, engkau bersama-sama dengan aku. Itulah pangkuannya Tuhan Yesus. Saya nanti akan khotbah khusus luar biasa Adam dan Yesus. Wah itu luar biasa Adam dan Yesus. Adam itu gambarannya Tuhan Yesus. Ya kita akan sedikit minggu depan kayaknya. Saya tutup Kolose 1:15 ayat 17. Tutup dengan kesatuan ini seperti ini. Kolose 1:15-17. Iya ini Tuhan Yesus. Duh, kok mati? Entek. Iya. Mau penghabisan, habis baterainya. Iya, kita akan tutup ya. Ada Yesus adalah Ia adalah gambar Allah yang tidak Iya, kelihatan. Yesus adalah siapa? Gambar Allah. Ikon tu Theo. Yang tidak kelihatan. Tu auratu. Auratu itu tidak kelihatan. Gambar Allah, ikon tu Theo. Ikonnya Allah. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung lebih utama itu prototokos. Ya, menjelmakan prototokos, proto itu yang pertama kali. Jadi yang sulung ini bukan berarti anak sulung, berarti adiknya kan banyak. Misalnya kita adiknya semua, ini makanya ada yang salah menafsirkan ini. Yesus kakak sulung, yang sulung. Kita adik-adiknya. Sekarang Anda adik nomor berapa? Bisa enggak ngitung kamu adik berapa? Kan itu enggak bisa.
Loh yang lahirnya barengan, percaya Yesus pada waktu yang sama. Makanya ini pengertiannya enggak bisa kakak adik seperti itu. Makanya kalau ngerti bahasa Yunani enggak sembarangan. Proto itu yang pertama gitu loh, pertama kali. Enggak selalu yang sulung. Bisa menjadi, makanya yang sulung lebih utama, maksudnya yang terutama dari segala yang diciptakan. Kenapa? Karena 16, Karena di dalam di Dialah dalam dialah Yesus gambar Allah ini tadi, telah diciptakan segala sesuatu telah diciptakan segala sesuatu. yang ada di sorga Yang surga, dan yang ada di di bumi, bumi, yang kelihatan yang kelihatan, dan yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan juga termasuk baik singgasana singgasana, maupun kerajaan, kerajaan, baik pemerintah pemerintah, maupun penguasa, penguasa, segala sesuatu segala sesuatu diciptakan oleh Dia diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. dan untuk Dia. Oleh Dia ini Dia, melalui Yesus. Allah menciptakan melalui Yesus karena firman. Dan untuk Dia. Bahasa Yunaninya untuk Dia nih auton, Dia, masuk ke dalam Dia, diperuntukkan untuk Dia, menjadi miliknya. Jadi manusia ini, kalau Anda kembali Kejadian pasal 1, manusia diciptakan ini menurut apa sih? Gambarnya Allah. Siapa gambarnya Allah itu? Tuhan Yesus. Yang diciptakan waktu itu siapa? Adam. Jadi Adam ini gambarannya Tuhan Yesus. Makanya Adam jatuh dosa gagal, Adam yang sejati ini datang memulihkan. Ini loh Adam yang bener. Makanya tadi Yesus, engkaulah Bapakku, ya Yesaya 9 ya. Salah satu gelarnya Yesus, Bapa yang kekal. Raja damai, penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Bukan Yesus Bapa surgawi, Yesus itu firmannya Bapa surgawi. Tapi Yesus itu Bapa, sumber kekekalan. Karena manusia diciptakan di Taman Eden itu bukan untuk mati. Nggak akan mati, setelah kamu makan buah ini baru kamu mati. Setelah makan baru diusir. Tapi setelah Eden itu paradiso, Firdaus itu loh, itu terjemahan Eden. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Eden. Yesus ngomong. Karena ini Adam yang sejati, aku ini loh pemiliknya Eden. Eden itu Firdaus, sama, paradiso bahasa Yunani. Jadi ini bukan masalah agama Kristen, Islam apa enggak. Kita bukan kristenisasi. Kenapa orang perlu percaya Yesus? Supaya kembali kepada rencana Allah yang semula. Karena rencana Allah, Adam gagal. Tadi Mas juga nyanyi Tuhan enggak pernah gagal. Yesus enggak pernah gagal. Dia datang menyelesaikan. Mati bangkit, ini loh percaya aku, kamu hidup kekal. Ikut aku di Firdaus, enggak mati kamu. Makanya enggak sesederhana itu, kristenisasi gitu, enggak. Tanpa Yesus binasa. Tanpa Yesus kamu enggak sesuai dengan gambarnya. Enggak sesuai dengan pola ciptaan manusia yang direncanakan Allah. Itu masalahnya. Makanya Yesus datang ini bukan supaya kita KTP-nya jadi Kristen, ada agama Kristen, tidak. Supaya manusia kembali kepada Allah. Manusia kembali kepada fitrahnya. Manusia kembali kepada gambar Allah yang sejati Yesus. Makanya kita dijadikan supaya serupa. Itu loh saudaraku, dengan Tuhan Yesus. Manusia baru, ini urutan. Manusia rohani, manusia baru itu lahir baru itu loh. Nanti kita akan perdalam lagi. Percaya Yesus dilahirkan kembali. Bertumbuh jadi manusia rohani, terus sampai seperti Yesus. Ini rencananya Allah. Dengan kedatangan Tuhan Yesus mulai dilahirkan sampai dewasa serupa dengan Yesus. Dipersatukan itu dalam maknanya. Lah nanti di surga kita ada bersama di pangkuan Tuhan Yesus yang ada dalam pangkuan Bapa. Disatukan tuh seperti itu. Di mana aku berada, di situ engkau berada. Mari, baptisan dan perjamuan kudus itu adalah kiasan untuk kita menjadi satu bersama Yesus. Saya nggak ada waktu saya jelaskan ya. Oke. Isik bisa maju, tolong membantu melayani.